Selamat datang di Yongki Show. Oke, selamat datang kembali di Yongki Show. Wah, gila ya. Masih aja di studio keren ini, di MW. Iya. Bareng sama semua bareng sama Mas Abid di kamera. Udah sebut lah, gak apa-apa lah sekali-sekali. Mas Abid, Bona, Felix, dan abang yang gak mau disebut namanya. Saking gini loh Yong, saking lamanya kita buat konten ini. Sekarang Mas Sabitnya udah bawa regenerasinya. Oh iya, sudah hari ini. Ya kan? Udah. Dari awal sekali dia Dari bareng awal sama sekali. kita. Dari awal masih jadi ini. Jadi operator. Bukan tukang jaga studio kan. Iya. Di apa tempat kita yang lama. Bisa jadi kameramen bawa anak buah. Bawa anaknya Bawa lagi anaknya ya. sekarang. Keren ya. Kru gimana kru? Nah, kru silih berganti gak apa-apa. Oh, silih berganti gak Gak apa-apa. apa-apa lah. Gak apa-apa Ada yang ya. datang, ada yang pergi. Biasa tuh Yong. Perginya kenapa bang? Ya ribut sama lu kan? Loh. Loh. Kok sama gue bukan sama yang lain ya? Nggak ada. Nggak, Oke, nggak. sikat Yong. Siap. Untuk kali ini kita Jadi kedatangan untuk seorang. kali ini kedatangan seorang senior gue. Jadi gue bertemu dia kira-kira di kisaran tahun 2011 atau 12 di salah satu komunitas musik di daerah Jakarta gitu. Sebut aja apa? Di komunitas jazz Kemayoran. Jadi KJK. KJK. Jadi orang ini yang datang ke sini, gue mengakui gini, kalau untuk musik beda gaya dan beda angkatan. Tapi dia sangat maestro di bidang musiknya. Dia itu pemain bass lah kita sebut aja. Nah selain dia juga maestro di bidangnya yaitu slap bass. Tapi dia juga maestro di, dia juga bisa gitu main di musik-musik yang agak-agak tua gitu. Yang jauh lebih tua daripada umurnya. Oke. Gitu. Gue pernah rekaman sama dia 2-3 kali. Dan hari ini dia mau datang ke MW Studio untuk syuting konten Yongki Show. Kehormatan buat kita bang dia datang. Yo, present aja lah. Present kita undang dan kita berikan tepuk tangan dengan sambutan yang meriah. Please welcome Frankie Sadiki. Iya. Ya. Coba. Lu enggak. Kan. Kau tahu itu dia. Kalau manggil saya Kan harus gua begitu bilang. ya mainnya ya. Slap, wah gila. Kalau manggil saya Gue harus nonton dia begitu waktu itu mainnya. bassnya masih warna kuning. Gitu. Kuning ya. Bassnya warna kuning, ketemu dia di 2000. Kuning lagi. Ya di 2011, 12 tapi udah lihat konten YouTube dia di salah satu konten belajar bass gitu. Belajar bass. Apa yang namanya? Kita Indonesian, Anak Negeri atau apa ya? Punyanya Tape. Christian Dharma. Apa namanya? Indonesian Bass Channel. Indonesian Bass Channel. Nah, itu populer di tahun 2009 ya, 2010 betul. Lupa tahunnya kayaknya iya. Iya, dan gua Udah lama. wah ini gila. Dia kalau ngomong gini, yang dibetot bassnya aja, jangan kepala Anda. Wih, gue bilang boleh juga. Itu tagline-nya Sama gitu. kalau main jari jangan keadaan luka abis itu makan padang. Iya. Mbak itu juga dikasih tahu itu. Iya, Perih iya. itu lah. Perih. Tapi masih perihan diputusin sih. Ya. Gua sangat berkesan dia bisa datang ke sini karena buat gua di musik slap salah satu apa ya yang gua look up setelah Mas Indro gitu angkatannya ya Bang Iya, Frankie. jauh itu senior saya jauh. Gimana Bang Frankie sehat? Sehat, saya sehat. Dijamu di sini Oh, acara Yongki Show ya. Iya, Ada iya, kopi, ada kretek, Oh iya. ada iya. perbincangan-perbincangan yang menyenangkan. Tapi nggak boleh diomongin di sini sama ya. itunya Oh, belum jangan. itu. Oh jangan. Sama nasi gorengnya ya, nasi goreng. Nasi gimana? goreng. Nasi. Punya kan. papanya Iya. Mas Yongki ini enak banget. Makasih. Wah gila, gue ketemu Mas Frankie ngelihat dia main di panggung-panggung rock iya, di panggung jazz iya. Makanya tadi gue bilang tadi Ya. main rock iya, kalau rock slap gitu mah nggak usah ditanyain lah ya. Tapi kalau misalnya begitu main jazz, gue juga baru tahu. Oh, ya itu di komunitas itu. Wih, main bass, main jazz juga nih. Biarpun sama-sama nggak tahu lagunya, sama-sama ngeliat airnya waktu itu. Lihat-lihatan ya. Ini kuncinya di mana ya? Tapi keren bang. Iya. Jadi titik apa itu yang menemukan kalian itu kan? Mungkin karena kalau gua dengar dari yang lu jelasin tadi Yong, kayaknya di titik ketika sama-sama menyukai lagu-lagu oldies kali ya. Iya lagu-lagu enggak. Sebenarnya gue ketemu Bang Frankie di komunitas dan gue nggak nyangka Bang Frankie bisa juga main kayak gitu di lagu-lagu jazz standard. Jazz standard. Tahun Tuh 2011.
sampai 14-an kali ya. Iya. Wih lama juga ya. Cuman gue datang sekali waktu itu, dia nggak tahu datang berapa kali, gue datang sekali doang ingatnya gue. Tapi kita pernah main bareng juga kok di acara konser gitar Amal ya. Oh iya, itu setelah 2022, pandemi ya, Cianjur. 2022. Untuk Cianjur, bareng Mas Dencas diajakin. Iya. Jadi waktu Indah itu- banget mainnya Mas Yongki. Indah. Saya juga di situ dulu pikir ini jazzer kok main popnya enak banget ya. Indah. Jadi Pantesan laku. Aduh, terbang, Tapi, terbang. terbang. Tapi ya, gue juga lihat nih, dia main slap nih bang nih, biasanya ngeliat main slap. Tapi gue bisa lihat dia ngiringin lagu Cintaku. Boleh juga nih Bas. Coba boleh dong, boleh dong. Coba. Gimana, Seorang Frankie Sadikin main lagu Cintaku loh. Iya, Dan iya. dia backup. Karena itu kan gitaris. Jadi yang backup aku, Frankie sama drummernya Ardito. Iya, Siapa namanya? Mas Aryo. Mas Aryo. Coba dia main lagu Cintaku. Nggak di slap, enak. Jako pas terus main lagu Cintaku ya gitu bunyinya ya. Enggak, waktu itu mainnya enggak begini loh. Lebih lurus lagi. Ya, tapi gue nggak nyangka sih dari main slap gitu karena gue nonton yang apa channel bass itu, loh kok ini ketemu dia swing, abis itu ketemu dia job pop, abis itu ketemu dia ngiringin drummer Australia, inget? Ya, jadi saya itu transgender, suka semua gender musik. Ya, semua musik itu indah, pokoknya indah-indah lah. Sampai saya ambil job cafe juga karena saking indahnya berbagai macam musik. Sampai sempet yang viral waktu itu, maaf ya bang ya, Hmm. lu sempet pakai kostum Gojek ya bang ya main bass ya? Iya, itu ngojek beneran itu. Oh iya. Karena gue suka hidup yang aneh-aneh gitu. Jadi waktu Gojek itu banyak pengalaman hidup yang akhirnya menginspirasi dunia musik gue. Oh gitu. Ceritanya. Jadi gimana bang bisa tertarik sama bass tuh pertama gimana sih bang kalau mau diluntur dari awal lagi? Bahwa dulu korban sisa alat musik ya waktu SMP. Masuk studio berebutan sama gue disisain bass. Ya sudah lah. Akhirnya gue bisa main lagunya nih. Walah. Demi Tuhan demi Allah itu bass pertama gue kulik awal gue main bass. Thank you Om Bagus. Oh gitu. Oh iya Netral, iya. netral. Habis itu tahu kan? Itu zaman gue Green Day. Green Day. Yang gue gak bisa kulik mau tau gak lo gak apa itu? Wonderwall itu kuncinya kemana ya itu. Mau lihat majalah chord gak ada. Oh gitu. Oasis lumayan susah lagunya. Wonderwall tapi ya. Apa? Today is gonna be the day. Iya, Na, 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 na. Weh. Na, 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 na. Tapi ada gue lebih suka dulu zaman ngebas Apa ya? SMP ya. Pakai pick tapi. Oh gila ya, berarti dia tadi main pakai pick tuh harusnya kan? Berarti Iya. dia bisa main pakai pick, main slap. Awalnya memang pakai pick main bass dulu. Karena Oh, nggak tahu main bass yang benar. Oh gitu. Hmm. Terus akhirnya mulai suka sama bass tuh kapan? Ya itu pas kelas 2 SMP tahun Kan itu kan karena 94. korban sisa. Oh korban pertamanya. sisa iya. Tahun yang sama gue nonton Red Hot Chili Peppers Aeroplane klipnya. Oh gitu. Dia pakai Music Man hitam waktu itu, tapi itu ya begitu pokoknya. Ya pokoknya gue tertarik main bass kayak begitu. Gue pengen kayak begitu sampai gue ya sampai kapan terserah lah. Oh gitu. Akhirnya sampai sekarang tertarik main bass karena slap. Oh gitu. Nah, kan kalau tadi ngomongin bass, kalau ngomongin slap sendiri gimana? Apa sih yang bikin oke gue tertarik nih dan gue sebagai Frankie oke gue pengennya dikenal sebagai pemain bass yang gue bisa slap karena jujur gue taunya image lu adalah salah satu pemain bass Indonesia yang slapnya paling oke. Amin. Nah. Gimana? Ya jadi begini, kenapa gue suka slap? Semua pemain bass juga sama, misalnya lagi fingering. Alah bosen. Pasti larinya ke slap semua. Jadi slap ini merupakan bukan suatu permainan juga dan bukan merupakan suatu teknik bagi saya, mungkin bagi halayak umum, tapi merupakan sebuah gaya hidup. Oh gitu. Jadi semua bass pasti nge-slap. Biar kata sampai si Jaco Pastorius Plus ke Ray Brown kayak mau ke Matt Bright, siapa pemain-pemain double bass, non bass, elektrik pasti di slap. Nggak tahu kenapa slap ini kayak sesuatu yang fundamental gitu. Nah, gitu. Coba. Jadi
waktu Slap pertama kali dengerin siapa? Oke, gue Ya, pengen jadi Red Slap Hot, nih. Flea. Oh, Flea. Flea. Abis Flea dengar Primus. Primus, terus dengar Suicidal Tendencies. Sekarang jadi basisnya Metallica. Siapa namanya? Trujillo, Robert Trujillo. Tahu gak lo? Orang Latin rambutnya gondrong. Habis itu Rage Against the Machine. Wah, nama-nama baru nih, nama-nama baru. Nah, terus, Baru-baru banget juga. oh iya. Ya buat gue baru, makanya gue undang dia supaya gue tambah-tambah pengetahuan ya kan. Karena Bisa aja lu ngeles. apa dong ya. Terus gimana bang? Habis itu nonton TV ya lihat sosok Mas Bintang, Mas Indro itu wah di luar nalar mainnya. Orang Indonesia ternyata mainnya lebih rumit. Gak tahu ya waktu di zaman itu. Kok lebih rumit ya mainnya daripada yang saya dengar kayak Flea gitu. Oh gitu. Itu tahun berapa tuh bang? Mulai 94-an sampai tahun 2000-an. Dan sering nonton Mas Indro juga waktu itu. Tapi sempat belajar langsung apa enggak? Enggak pernah, tapi ngobrol pengen ngulik-ngulik gitu doang. Oke, terus dari Slap gitu, terus itu pasti pertama dari hobi dong. Hobi dulu dong. Suka dulu. Ya. Terus gue pengen kerja di bass, maksudnya gue pengen jadikan bass ini sebagai alat kerja gue dan ya udah gitu. Iya. Tempat cerita kamu kapan bang? Jadi ceritanya begini, waktu baru lulus kuliah dulu perhotelan ya di Sahid. Sempet kuliah perhotelan. Karena Ya, waktu itu rapi pengen loh. masuk IKJ. Cuman bokap udah pensiun kurang dana, waktu IKJ masuk 11 juta 2 semester sih. Saya yang murah apa ya Sahid 5 juta 2 semester. Ya sudah Sahid aja. Berarti lu bisa masak ya? Bisa masak dong? Bisa masak air. Indomie. Indomie harus di tukang Indomie ya, nggak enak kalau masak Oh, sendiri. iya, beda kan? Iya. Terus? Ngajar lah. Pekerjaan pertama gue sebagai musisi ngajar. Oh ngajar? Ya karena belum punya, sambil ngafe juga waktu itu. Maksudnya yang dapat duit cepetnya ngajar. Ngajar di sekolah musik? Enggak, di Private? studio dulu. Oh, Karena studio. sekolah musik harus pengalaman kan. Habis itu gue belajar ke sekolah musik Chicks. Akhirnya dapat beasiswa jadi guru. Jadi guru terus habis itu sempat kerja, nyobain kerja cuma 2 hari. Buset, kerja apa bang? Sales mobil. Iya, baru masuk nih. Hari kedua ini apa-apaan ya kayak begini ya saya. Nggak bener ini. Akhirnya kembali sampai sekarang. Gitu. Terus Berarti gimana? belum sempat terima gaji tuh ya? Belum. 2 hari. Sampai ownernya bingung. Nombor ongkos. Kata ownernya gajinya kurang mas. Bukan gitu bu. Cuman ada sesuatu yang sulit dikerjakan, sulit diutarakan ya. Ya sudahlah mas, nggak apa-apa. Lagi juga ya udah cancel kontrak ya udah. Akhirnya udah pas balik ke musik terus mutusin oke, gue akan apa lagi dulu reguler main lagu-lagu apa mas, rock atau apa? Tohorti jazz standard udah dari lama. Oh? Udah dari awal. Wah ini gue baru tahu nih. 2005 2006 udah dari lama. Dulu main sama siapa kalau untuk gitu maksudnya? Salah satunya Mas reguler? Krisna Siregar, David Pantau. Oh. Zaman dulu. Benny Sumarta. Oh Benny Sumarta main piano ya? Iya. Nah gue suka jazz standard udah dari SMA. Oh gitu? Iya, slap suka. Tapi jazz standard suka karena nonton John Patitucci. Akustik band. Itu bass mainnya ngasal tapi enak Korea. ya. Saya mau main ngasal tapi enak. Saya harus belajar itu. Jadi gini, tapi kenapa lu udah suka jazz standard lama tapi orang taunya sebagai image Frank itu slap? Ya karena orang itu setelah masuk saya jangan kan yang awam ya. Kita yang udah profesional aja jujur aja nih. Tertariknya sama yang nge-slap. Tapi kalau yang main walking walaupun walking udah serumit Ron Carter tetap gak tertarik. Gue juga sekarang di motor nih pulang denger Ron Carter sebentar paling setengah lagu. Alah ganti lagi lah Marcus Miller. Oh gitu. Begitu. Terus gimana maksudnya dari situ akhirnya sempat session juga apa gimana? Reguler langsung main Dulu jazz sempet session di Anditi 2007. Afgan album pertama zaman Wannabe 2008. Terus sisanya backup Tangga, Agnes Mo. Terus apalagi lupa loh. Terus dan lain-lain. coba bang gimana bang? Gantian jangan gue doang dong yang ngomongnya. Bukan lu doang, lu nyocos aja lu dari tadi lo. Iya. Lihat hostnya dong. Iya maaf. Jadi kalau untuk mulai di industri berarti Ya. ketika dapat kesempatan dengan
reguler tadi itu baru Ya, dapat tahun kesempatannya ya. 99 waktu itu. Wih, udah lama Masih juga 19 tuh. tahun ya, masih ya kuliah semester 19. berapa gitu. Waktu itu baru audisi doang, kayak di Fashion Cafe. Lagunya. Nah, New York, Tokyo, kayak lagu kayak begitulah dulu. Tapi ketika reguler, pada saat itu Mas Franky ini pernah punya kepikiran nggak duet itu pas gua lagi mainin maksudnya aliran musiknya itu udah kegambar nih di mana rupiah mulai kayaknya banyak panggilan ketika gua main ini. Belum, karena belum itu ya? pertama masih hidup sama orang tua, jadi belum terlatih insting nyari uangnya. Jadi insting nyari pengalamannya doang. Ya, betul. Penciuman nyari pengalamannya doang. Tapi ketika nyari pengalaman itu antusiasnya orang ketika lagi main apa? Apa yang slap Jadi tadi, begini. apa yang swing? Dulu kita antusias sama nyari pengalaman Ya. untuk pembuktian. Nah pembuktian ini banyak nih. Ada pembuktian saya harus membuktikan saya bisa main kafe, saya harus membuktikan saya punya banyak lagu. Saya harus membuktikan saya main hebat. Nah main hebat ada banyak lagi, saya harus main rock kah, jazz kah, slap kah. Wah itu banyak PR itu. Cuman yang utama pembuktian main hebat itu slap saya utamakan. Kalau banyak lagu ya nomor 2 lah. MP3 ya orang bilang ya. Iya. Nah terus berarti ketika main slap Swap. itu mulai swap. 3 tahun Antigen Yong. dong. 3 tahun kita di swap. Demi dapat kerjaan ya. Ketika udah main slap itu oke, di sini kayaknya antusiasnya ketika enggak maksudnya Mas Franky ketika lagi main slap kayak Ada gitu. pasarnya gitu ya. Ada atau pasarnya. ada orang yang wih keren lu main kayak gini. Nah, Iya. itu udah mulai sadar lah di situ ya. Udah mulai sadar, ada mulai tahu pasarnya ya. Heeh. Nah saat itu untuk bermain teknik itu paling lapak pekerjaannya adanya di klinik, di acara komunitas seperti jazz kayak Yang gitu. sifatnya serius. Iya. Nah terus ada cerita lagi nih, cerita saya sedih tentang kondisi bangsa saat itu, tapi ada konteksnya sama di bass. Saya mau belajar bass tetap dong, cuman kalau waktu itu kan sering belanjanya di buku toko musik yang berbahasa Inggris, buku import. Harganya kan udah ratusan loh saat itu. Hal Nah, Leonard. udahlah, saya ke toko buku lah, Gunung Agung kayak Gramedia. Sama yang di Sarbini apa Yong? Yang di bawah? Triton musik. Iya, iya, Triton. ada CD segala Oh macam. belum. Belum Toko itu buka lu malah ya? Ini jauh sebelum rejim itu. Tahun 90-an lah. Zaman Belum. Pentium 1. Oh, Zaman Pentium 1. berarti Saya nyari rezim buku Gramedia. saya nyari buku pelajaran apapun itu. Terutama bass. Saya nggak nemu bass. Gak nemu pasti. Nggak nemu, akhirnya ya sudahlah. Akhirnya suatu saat saya ke pinggir jalan nemu suatu majalah Hai, penulisnya Todung Panjaitan buat buku khusus bass. Tapi kan majalah dan terbitnya cuman di loper-loper koran. Akhirnya saya berinisiatif buat pelajaran bass, slap bass. Saya buat itu tahun 2003. Oh gitu. Saya buat di Grasindo, cabangnya Gramedia. Tahun berapa? Tahun 2003, 2003. dicetaknya 2004. Tapi proses editing. Kita pakai sponsor supaya kertasnya masuk bak mandi nggak rusak. Wow. Yang Kertas eksklusif minyak ya. apalah. Buku pertama saya itu anti rusak. Lalu buku kedua buku biasa. Slap 2 buat solo bass. Buat slap solo bass ada juga. Tapi kemakan zaman sekarang udah nggak ada lagi. Kira-kira bukunya isinya apa bang? Boleh nggak? Masih jelasin sinopsisnya. Bukunya kira-kira tentang apa? Tentang slap bass yang pertama itu masih buku sama CD. Yang Iya. kedua tahun 2006 2007 buku dan MP4 VCD. 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 Itu berarti basic ya? Apa yang lo ajarin bang? Yang pertama basic slap sampai advance, kedua advance sampai solo slap. Jadi lick semua isinya. Kayak gimana contohnya kalau basic? Ini baru track 1 nih. Seperti gini lah. Oh gitu. Wah berarti gila juga baru. Entar dulu, keterkaitannya dengan buku Todung Panjaitan apa? Inspirasi. Oh. Jadi kalau beliau bisa tulis, saya juga bisa. Akhirnya saya mikir gimana caranya, kebetulan waktu itu ngajar di Institut Musik Indonesia tahun 2003. Saya diajarin nulis not musik di Sibelius software. Iya, Sibelius. Banyak lah yang saya cocoknya Sibelius. Kemudian cara saya import ke Word, cara saya ekstrak ke PDF bla bla bla. Berhasil ya udah. Akhirnya pihak mana? Gramedia hanya mau terima Word. Dia balikin lagi digarisin yang kata-katanya nggak sesuai EYD lah. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan. Iya. Balik kita udah cetak sampai 2 edisi lah. Dua apa ya sebutannya, 2
cetakan kedua. Ya, Gue katakan. nggak nyangka ya seorang Frankie Sadikin, berarti kita nggak salah bang undang dia Iya, ke sini iya. karena maksudnya dia seorang Frankie musik gini ya, seniman banget, musisi banget, nyantai banget tapi keluar buku tuh Gabut, sama- pertama gabut, kedua pengen terkenal caranya gimana. Kalau Sama- pengen cara terkenal zaman dulu kan buat flyer. Nah ini gue Iya. buat buku aja. Sama ini Yong, musisi kan nggak banyak yang jago banyak. Tapi untuk menerjemahkan ke dalam tulisan itu nggak banyak loh. dulu Ya. dulu ide lu bikin buku itu gimana bang? Maksudnya apakah karena Yang ini dulu dong dibahas. Oh, yang iya. ini dulu dong. Iya, iya, Yang iya. ini Coba, dulu coba, dong. coba. Ini jangan lompat, Iya, jangan iya, lompat, iya, jangan iya, lompat. iya, iya, Masnya iya. suka ya, Iya, potong-potong ya. Nah itu disaut dulu dong, Iya. disaut. Tentang nggak banyaknya musisi yang ini membukukan itu nggak gampang, nggak Oh banyak. iya memang. Dan itu komentarnya Bapak gimana? Kalau buat gua bahkan musisi sekelas gua nggak sebut ya, sekelas internasional pun beberapa ada yang nggak bisa membukukan itu gitu. Dan biasanya yang paling banyak itu kan biasanya manggil editor ya. Nah waktu itu sebelum saya buat buku, kita mempelajari buku dong. Iya. Ada banyak buku Patitucci, buku apa. Itu ditulis oleh John Lipman. Dia itu spesialis menerjemahkan pelajaran master. Dituliskan tablaturnya, notnya. Ya. Bahasanya semua kayaknya direkam sama dia. Kemudian diketik sampai jadi buku by John Juru Lipman. tulis berarti. Juru Ya. tulis. Dulu sih kayak begitu. Nah ini senior ada sih saya di waktu itu. Saya lupa seniornya siapa. Frank bisa nggak jadi juru tulis? Bisa. Saya tungguin nggak ada kabar, sibuk orangnya. Oh tapi memang Mas Frank itu emang suka juga nulis. Suka zaman Pentium 1 saat itu. Udah, Di mana waktu itu masih XP ya. Ya udah lumayan lah XP ya. Udah Daripada lumayan 98 kan tuh. susah kan dulu. XP. Udah lumayan. Anjing gue juga XP lagi Yong. Gua nggak tahu XP itu apa XP. tuh. Itu Word-nya. Tapi Word-nya masih warna- Word 97 masih Word 97. Iya, warna hitam. Oh itu. Itu. Masih ada kode-kode komputer gitu kan? Iya dulu saya Iya, kan bukan? belajar dari zaman DOS. Dear Sale dari zaman itu. Oh suka ya nulis ya? Gak banyak loh musisi suka nulis. Nah, itu Gak makanya. banyak Jadi banget. sebenarnya motifnya sama. Anak zaman sekarang juga kan pengen ngasih pelajaran sebenarnya pembuktian nih gue bisa loh. Ya. Kamuflasenya. Tapi medianya adalah konten. Ya kamuflasenya lewat Tapi konten, zaman dulu lebih- lesson. Iya. Zaman dulu lebih susah. Lebih Iya, susah. bisa Aplikasi bareng. ini Karena kita harus bolak-balik ke sono kemari. Betul. Lebih Terus, effort. Oke, dulu validasi bukunya maksudnya Iya. apa yang membuat lu berani? Oke. Karena kan lu kan baru pertama bikin buku nih dan gak ada buku iya. bahas dulu. Maksudnya validasinya apa? Lu datang ke toko buku, oke Iya, gua datang. yakin buku Kita- gua diterima nih gimana? Coba. Kita datang dulu ke Gramedia ke Pak Ketut waktu itu. Bagian saya nggak tahu bagian apa. Yang di mana nih Grametnya? Gramet Pamerah. Pas pintu depan itu yang masuk Iya, gedung iya, gede. Nah saya nanya, saya mau buat buku ini Pak. Oh sebentar, kita cari juga judulnya takut ada. Nggak bakalan ada Pak. Buku bahasa aja yang biasa nggak ada. Oh bener nggak ada ya? Oh iya nggak ada. Akhirnya ya udah. Kenapa Pak Frankie yakin dengan buku tentang slap bass? Udah yakin aja Pak, karena saya sumber akurat Bapak yang bakal bilang bahwa judul ini paling laku. Judulnya apa? Slap bass, Hah? Slap bass aja? teknik slap bass. Oh. Yang kedua, solo slap bass, buku yang kedua. Oke. Gitu. Dan pelaku. Dan akhirnya buku itu pun dijadikan bahan skripsi murid-murid saya di UNJ, dulu Oh, masih ya gitu. UNJ, di ISI juga. Dan yang sidang juga, saya bilang waktu sidang gimana? Ya karena gak ada yang ngerti jadi dia cuma lulusnya cepat. Jadi pinter sih mahasiswa ini. Apa karena dulu ini ya Bang ya, jarang ada buku-buku yang modern nih baratnya masih bukunya Memang zaman konvensional. dulu tuh lu jangan ngebayangin sekarang Yong. Kita mau cari kayak gua aja ya. Gua ketika nyari instrumen gua untuk CD aja tuh susahnya minta ampun. Ya. Tapi gini, Memang zaman dulu susah. bajakan banyak. Jujur gue juga orang yang salah membeli bajakan. Tapi apa daya nggak ada Nggak ada bukunya. pilihan. Gue mau beli asli juga nggak ada. Gak ada pilihan. Waktu itu salah satu yang dibilang di mana? Di Semanggi. Ratu Semanggi itu bukumusic.com. Dulu mereka pernah buat bisnis bajakan, Rock 2000 namanya. Iya, buku musik. Akhirnya gue nggak tahu ada kejadian terdeteksi FBI. Jadi di stop akhirnya dijual buku asli. Jadi saya abis itu ya tetap beli buku asli. Cuman bajakan dulu saya beli udah mampu beli buku asli. Iya, dan Banyak buku-buku pelajaran Victor Wooten, tablatur Victor Wooten. dan mahal. Yang Yong. buku saya belajar jazz full dari Ed Friedland. Oh, Hal Leonard penerbitnya. buku ya, iya. Dia belajar semua walking, protokol-protokol, trade for segala macem, solo, mau guide tones gimana, semua udah diajarin situ. Tapi bisa dikatakan nggak berarti Bang, kita bisa ngomong bahwa Bang Frankie ini adalah salah satu
apa ya pembuat buku bass pertama di Indonesia, kita bisa bilang nggak itu? Mas Todung kayaknya yang pertama. Yang tadi yang untuk- menjadikan Todung referensinya tadi. Untuk slap ya, maksudnya Oh, untuk untuk yang slap, untuk slap. yang buku sendiri gitu. Kalau tadi kan Rima Ya, Jalahai. setelah saya ada yang buat lagi Mas Denny Ma'ruf. Dia itu basisnya angkatan kedua Asia Reform Hard Rock. Oh. Dia buka slap bass juga dari Bandung. Keren ya, keren ya. Gile. Enggak, maksudnya gua tuh kerennya ya gua juga amazed gitu loh ketika Mas Franky bilang Mas Franky buat, sorry ya Mas jadi bahas tentang buku nih ya. Gak apa-apa. Soalnya ini menarik aja buat gua gitu loh ketika Ya karena ada kan musisi. positifnya kan untuk menjagokan bangsa. Ya, sama melek bahwa pentingnya itu menurut gua kayak itu keren sih. Ya, Ingat bener. nggak Yong? Nah. Ketika kita skripsi Yong. Oh iya, susahnya minta Susahnya ampun. minta ampun. Buset, iya. Musisi susahnya pasti minta terkendalanya ampun. itu Dan, kan. Iya, daftar pustakanya mana ditanya. Iya. Ini. Ya, pakai joki aja gampang. Joki. Gua masih ingat itu harganya. Gue juga ingat. Kalau gue mungkin udah lebih naik kali. Bang, terus kalau Bang Franky ini berarti bukunya dulu inspirasinya dari mana? Dari pengalaman pribadi atau ngambil maksudnya dari yang tadi dijelaskan siapa yang luar? sebelum ngelihat bukunya Pak Todung, saya kecewa karena masuk Gramedia dan toko Gunung Agung tidak ada buku pelajaran bass. Dulu referensinya berarti isinya dari pengalaman sama ngambil Dari buku-buku yang saya beli yang buku luar itu. Oh. Saya cara buatnya. Oh, ya kalau pernah buat skripsi pasti ngerti lah. Ada daftar pustaka harus wajib, Daftar pendahuluan, daftar isi, babnya berapa bab mau dibuat, Iya, nanti disusun dulu generalnya apa, baru Anjay, pengantar. Seorang Franky Sadikin loh, gokil. Iya, Bikin iya, begini maksudnya Iya. Oh, mungkin buku ketiga ada tentang tapping bass sebenarnya. coba tapping gimana tapping? Itu yang chordnya, kalau yang arpeggio. saya buat buku tapping penerbitnya MSI. Musik MSI. School of Indonesia, Iya. Pondok Indah. Dia danain semua sampai 2000 eksemplar kalau nggak salah. Wow. Yom. Dari Bentar deh, kita mengandai-andai ya. Dengan yang tadi dimainkan sama Mas Franky, di kepala lu secara spontan, Hah? lu bisa menerjemahkannya itu dalam sebuah kata-kata nggak Yom? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Jujur gua angkat itu tangan. PR banget itu. Jujur angkat Itu tangan. PR banget. Itu Gimana cara lu kita ngajar? adalah gini Oke. jarinya harus Oke, sekarang gue tanya gini. Ah. Apakah lu mengajar dengan bahasa musik atau dengan bahasa yang bisa dimengerti? Gimana cara lu menerjemahkan? Cara gue mengajarkan dengan cara kenapa gue dulu bisa. Itu yang gue ajarin. Pedagogiknya seperti itu. Oke, berarti lebih ke ini ya, Misalnya begini. pengalaman ya. Kita harus tapping. Apa yang pertama bang? Ya lu pencet aja bassnya nih. Bunyi nggak itu dulu. Caranya gimana? Pencet terserah mau pakai jari kelingking mau. Pokoknya lu pencet. Udah bunyi bang. Udah itu berhasil. Caranya sih ngajar saya begitu. Oh. Iya. Nggak yang berarti. Nggak, kita harus menggunakan index finger pada fret ketiga. Belah. Muridnya lama itu jadinya. Ah itu pengalaman. Itu pengalaman. Berarti lebih ke pengalaman Karena, ya. Iya, enggak kalau bisa menerjemahkan gitu kan berarti Pengalaman iya, tapi pola pikir juga. Kalau dia memang mau melamakan murid, oke. Melamakan. Kalau saya mikir Berapa mau berapa kota turnya dari buku itu? Tur nggak? Enggak ada tour. Seminar Cuman launching iya. Launching iya. Sekarang Tapi buku itu masih- overall secara penjualan Heeh. puas gak? Jadi mereka sistem bayar langsung, bayar putus. Oh beli putus. Bayar putus. Nah terus kalau untuk Mas Franky-nya sendiri ketika udah jadi tuh barang, Mas Franky puas? Apa Ya, mereka kan- kayaknya gue bisa ngulik ini lagi, bisa ketika buku itu jadi. Saking ketika- puasnya saya cari lagi. Oh puas ya berarti ya. Saya cari di Tokopedia, buku saya sendiri ya beli sendiri. Karena hilang. Buku itu masih ada nggak? oke. Maksudnya Masih di Tokopedia masih Enggak. ada 2 buku itu. apa PDF-nya nggak mau di itu mas, nggak mau dibagiin atau nggak mau dijual atau Iya. nggak mau lo ini? Itu bisa loh Mas sekarang kan. Ya kalau ada yang butuh sekarang nanti DM aja. Digital kan. Di digital ada, saya masih masih simpan simpan ya. kopi orinya. Berarti menarik nih bang nih, kalau Bang Franky klinik bass berarti materi yang diajarin banyak dan dia bisa ngajarin itu loh bang berarti. Dan yang kedua bisa kita pastikan selama kita berdirinya Yongki Show, kita tidak pernah mengundang orang yang pernah membuat buku. Menulis buku, iya. Menulis buku. Ya, Coba, siapa Yong? Oh, siapa? Siapa? Nggak ada kan? Bas Dewi. Paling dulu Deviana. Bu Devi ya, ya. Bu Bu Devi. Devi Tapi ya. kalau itu kan Tapi dia pembahasan bukunya nggak dia ada kan juga ya? pendidik kalau dia kan. Kalau dia kan pendidik maksudnya nulis Iya, untuk iya, sekolahnya iya, dia. iya, Tapi iya. kalau Oh, ini kan maksudnya untuk umum. maksudnya ini untuk umum dan maksudnya iya. bahasanya bahasa awam gitu. Yang Iya. gua komen lagi nih.
aku sorry bukan aku merendahkan ya, cuman Bang Frankie bisa apa ya kenalin awam tuh. Oh ini slap bass loh. Ini bunyi bass loh. Ini caranya tapping begini, caranya ini begini. Kalau orang Gramedia atau Kogo bisa beli berarti orang awam banyak yang beli dong berarti dong buku itu dong. Ya sampai ke terus semua diusahakan seluruh Indonesia sih. Ya Gramedia Pustaka Utama loh penerbitnya, masa nggak nyampe. Nah dengan pengajaran lu ini di bukunya sempat dipakai nggak buat sekolah? Sekarang gue balik pertanyaan. Itu sempat dijadiin bahan skripsi daftar pustaka malah. Enggak, maksudnya untuk bahan sekolah, bahan anak-anak les, untuk bahan kurikulum gitu. Kemarin kalau nggak salah di SMM di Pircik dipakai buat tambahan. Beberapa saya lupa, waktu itu zamannya GSM sih ngubungin, Pak boleh saya pakai, silahkan pakai. Kebanyakan sih di sekolah kejuruan musik ya. Iya. Termasuk di institut musik juga dipakai. Tapi yang pernah dipakai waktu itu, saya sendiri ngajar di IKJ waktu itu. Cuman kepentok birokrasi. Saya cukup kecewa. Kenapa? Ini politiknya penting soalnya. Gak apa-apa. Jadi harus S2. Saya bilang begini, ya udah coba cari S2 yang bisa slap, yang bisa menjelaskan slap secara akurat dan cepat. Apakah harus nunggu S2 sampai kiamat baru bisa nemu dosen tersebut? Saya pikir nggak bisa. Iya. Jadi apa ya, peraturan-peraturan itu kadang-kadang menghambat. Ya. Menghambat sebuah ekosistem yang baik juga ya. Ya, dulu saya sempat ikut meeting uji kompetensi. Dulu, sekarang sertifikasi udah diresmikan dari zaman SBY kalau nggak salah tahun 2006. Saya dikasih berkas, pokoknya nanti yang diujikan ini. Saya bilang ini bahasanya nggak sependapat nih. Misalnya septim, saya nggak tahu septim apa. Saya taunya major seven interval, itu kan bahasa internasional, bahasa akademisnya seperti itu. Kita pakai yang general aja, yang seluruh dunia. Jangan kita pakai bahasa ini. Nanti ketika dia lulus, nggak usah jauh-jauh ke Singapura deh, ke Malaysia. Udah beda lagi. Pada mangap dia, apaan tuh bos? Kita cuma tahu unison apa. Itu saya protes tentang itu. Tapi ya namanya meeting kan, dapat uang per meeting mungkin kita cuma dijadikan boneka, jadikan alat politik. Aku lumayan ada ketertarikan dengan yang Mas Frankie tadi jelaskan. Yang mana itu? Karena pada saat itu yang tadi tentang bahasa-bahasa yang mereka gunakan, orang-orang dikti itu kan biasanya kan Mas? Dikti, iya. Nah itu pada saat itu juga aku ada bergerak di bidang itu juga, aku juga ngerasa kok kayaknya bahasa mereka ini terlalu bahasa birokrat, dan itu buat ke seniman, musisi khususnya itu kayak bahasa apa lu pakai ini kayak gini? Saking terlalu birokratnya sampai kita bingung ya. Bingung. Ya, jadi kita ini. Iya benar. Jadi makanya ketika dia ngomong kayak gitu, gua kayak, oh ya anjir, gua juga ngalamin. Dari negara ini sebenarnya Republik Indonesia menuju kejayaan birokrasi, bukan kemajuan bangsa. Lah, kalau gua protes tahun 2006, tolong dong jangan pakai ini biar cepet bisa anak-anak pakai ini. Ya karena saya kan orang lapangan. Situ bukan orang lapangan, saya tunjuk aja. Sharp nggak mau dengar sampai 2025 kita lihat kenyataan di lapangan. Bunyinya sharp mall ini crash gitu-gitu ya. Enggak, fenomenanya begini. Banyak musisi yang bagus secara akademis tapi ahlaknya kurang. Jadi lu mau nggak kerja sama musisi jago bagus tapi ngeselin? Itu yang terjadi sekarang. Karena kita guru-guru yang pada saat itu peduli tidak didengar. Terlalu banyak di balik meja sampai di lapangan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Ya, jadi untuk musik tolong kalau bisa nih yang nonton acara ini, tolonglah dirubah yang berkepentingan. Nggak harus S2 lah. Minimal saya dijadikan dosen tamu lah. Dosen tamu yang ahli di bidangnya gitu. Ya karena buat gue di Indonesia belum ada sih. Sepengetahuan gue ya mungkin gue salah. Yang bikin buku bass lab sampai 2000 eksemplar disponsorin gitu. Waktu itu yang gue kepentok peraturan tuh di IKJ 2011. 2013 sorry. Itu yang apa Mas? Yang S2 itu tadi? Waktu itu gedung baru. Waktu itu kan kita ngajar di gedung lama tuh depan klasik. Kemudian pindah ke gedung baru. Itu nggak ada lift pertama. Kita harus naik tangga. Bawa kontrabas pakai tangga dulu yang bener aja. Udah sampai sana kelas kosong. Papan tulisnya nggak ada. Coba ini bagaimana ini perusahaan ini. Terus saya bilang kurikulum gimana? Ya Mas buat dulu. Lah buat dulu. Saya kan bukan S2. Yang buat ya silakan, mana kepala basnya? Nggak ada. Coba. Institut Kesenian Jakarta itu. Tahun sekarang saya nggak tahu. Jadi kalau bisa dibilang Mas Frankie itu juga praktisi yang jadi akademisi juga ya Bang Heri ya Bang ya? Iya.
Wow. Iya, Dan, tapi dan memang udah ngajar juga kan di IMI, di ya dulu di IMI karena dia membutuhkan guru yang mirip gurunya. Guru saya waktu itu namanya Mas Arya Setiadi. Jadi dia butuh instruktur untuk mata pelajaran minor seperti slap bass, stepping bass, kemudian harmonic bass. Jadi semua teknik-teknik yang hanya bisa diajarkan murid Mas Arya ya, saya gitu. Oh gitu ya. Karena habis itu baru Cix Musik, Purwa yang umum-umum lah. Yamaha juga sempat jadi guru gelap. Guru gelap. Terus dari Frankie, seorang Frankie yang slap gitu, maksudnya bikin buku slap, ya orang image-nya kalau dari Frankie slap banget lah. Terus bisa ada dunia lain yang main jazz standard tuh gimana sih Mas? Karena itu saya multi genre. Transgender, penyuka semua genre, semua kehidupan. Karena semua musik bagi saya kehidupan. Jadi semua kehidupan, dan termasuk kenapa tadi balik keluar konteks saya Gojek, mau tahu kenapa? Karena saya suka melihat ngelihat kehidupan orang tuh, ngelihat dari kondisi rumah, depan rumah, jalanan. Itu kayak imajinasi yang liar ya. liar yang kemana-mana, itu sama dengan dunia Kalau boleh musik tahu saya. tahun berapa Bang? Gojek tahun berapa Bang Frankie? Dulu dari zaman Uber motor 2016, terus bangkrut, kita dimutasi ke Gojek 2017. Ada nggak yang sempat tahu penumpang gitu atau sama driver? Basis ya? Basis ya? Banyak, sesama driver juga musisi banyak. Serius banyak loh. Waktu itu bener gue jalan, lah bang ngapain lu di sini? Lalu ngapain? Nyari makan lah, iya. Nyari makan sama cuci mata, sama relaksasi. Seger ya, nyampe rumah langsung seger lagi ya. Seger nganter bini orang tiap pagi. Jadi pas pertama kali belajar standar tuh kapan Bang? SMA, Oh, jadi sebelum slap pas itu baru dong? lulus SMA, masuk baru kuliah, saya beli buku keluaran penerbit Hal Leonard, penulisnya Ed Friedland. Leonard. Dia menulis ada empat kitab, sampai sekarang Masih kepake. paling bagus. Terus beli Ron Carter, tapi Ron Carter udah transkrip lah. Misalnya Tuh Barbus udah jadi, tapi membuat strukturnya agak kurang dijelasin. Di situ diajarin di Hal Leonard, ada buku skip. Terus dinamikanya semua diajarin. Oh gitu. Lu sempat ngalamin buku-buku Leonard enggak lu? Sempet. Itu kan? itu biasanya yang di Semanggi. apanya covernya Penerbit bagus. raksasa itu. Yoi, bagus tuh. Itu biasanya anak-anak Berkeley pakai, anak-anak yang apa kampus-kampus pop jazz UPH. Buku Berkeley gue juga beli, ada 2 buku, iya, buku pakai. reading sama buku ancun. Jadi kita baca ritme, cuman ritmenya aja. Karena kita kan kalau dapat kerjaan orkestra atau big band kan kita baca kadang chord di bawahnya ancunnya. Iya betul. Nah, itu harus dulu belajarin 2 kitab untuk baca bass. Dulu jadi belajar baca juga belajar sendiri juga Bang, belajar bacanya. Otodidak, karena ya itu bokap udah pensiun, udah kekurangan dana. Jadi belajar secara otodidak. Pengen gitu. Kalau slap bisa ditulis nggak sih dengan notnya? Ada gua tulis. Oh, bisa. Ada. Untuk slap lambangnya ada time atau slap. S. Popping, P, chopping. Atau plug. Jadi bisa popping, bisa plug, terserah interpretasi orang. Terus ada hammer on, lambangnya begitu. Ada tulisan H atau HO. Nah itu ada. Dan itu saya bisa temukan di Sibelius. Lu main big band tapi slap pernah nggak Bang? Big band tapi jadi featuring slap gitu. Ya itu Atau orkes gitu. di Kidermon ada saya slap. Oh gitu. Tapi ya slap sesuai porsi ya. Ya, Karena kan biasanya. bentrok sama brass sectionnya sama betul. biola section itu apa namanya? String. String section. Nah tapi kalau misalnya dengan pengalaman abang yang udah lumayan maksudnya lumayan panjang perjalanannya, pas apalagi udah buat buku, dengan kejadian yang terkini sekarang, Iya. kritik atau saran abang buat memajukan dunia perbas Ya. san kita ini buat teman-teman sekalian, dan selain kritik dan saran dan masukan itu apa bang? Ya. Atau buat bangsa kita menjadi lebih maju dan jangan birokrat aja yang jaya nih. Tadi Apa itu? saya untuk di bidang akademisi aja kalau bisa diadakanlah dosen tamu. Itu saya nggak tahu Penting sih itu. birokrasinya kayak gimana. Tolonglah dibuatlah. Tapi bentar bang, aku kayaknya kalau zaman gua dulu kuliah, Ada kita dosen tuh tamu ada. Sekarang nggak ada, berubah.
Jadi sejak reformasi itu semua berubah total. Oh gitu. Heeh. Itu soalnya gue inget banget, bahkan ngundangnya dari luar. Kita Dan bisa ngadain tapi master class. Maksudnya Oh, yang jadi reguler master seperti class. tapi dosen tamu itu nggak ada. Saya nggak tahu mungkin yang lebih berkepentingan ada atau memang sengaja ditiadakan. Karena untuk menghindari dosen-dosen yang Padahal penting loh itu. non gelar gitu. Karena kalau yang gue tahu tentang dosen tamu dan kalau kita bilangnya dosen terbang sih dulu ya. Dosen terbang, Dosen tamu terbang itu jadi misalnya dari, maaf nih, misalnya daerah seperti Kupang misalnya. Mereka ini tahu kebutuhannya adalah ini, tapi mereka tidak punya pengajarnya. Nah, itu Datangkanlah dosen. dari mana, terus datangin. Nah itu. Saya di hotel juga begitu. Dulu ada bidang steward, dia datengin khusus steward. Chef, dia datengin khusus chef yang non gelar ya. Iya. Dosen tamu. Tapi sekarang katanya udah nggak ada. Udah Saya nggak nggak tahu. ada ya? Mungkin bisa di komen nanti. Iya. Karena Kalau- kita butuh yang gitu-gitu bang. Butuh Yong. Ya terutama Yong. terutama UPH mah gak usah ditanya lah, duitnya udah banyak. Udah Ya, banyak mungkin dan- kayak IKJ, UNJ lah walaupun cuman kan UNJ justru saya mengutamakan UNJ kenapa? Karena mencetak musisi yang khusus mengajar. Pendidikan. Karena orang-orang yang hanya di pendidikan musik, dia nggak tahu lapangannya, dia nggak tahu rasanya itu gimana. Iya. Itu dia. Jadi kan kayak orang Bang Franky ini kan memang yang udah kejebur gitu Yong, Saya kejebur seperti di katak main juga, ngajar juga, Iya. semuanya juga nggak jelas lah. Iya, jadi ada yang bisa di-share ke teman-teman mahasiswa ataupun yang lain, kayaknya itu penting gitu. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Cuman ya karena zaman dulu saya susah mengutarakan karena sebelum Friendster ada juga akhirnya Friendster. ya saya utarakan dengan Friendster loh. saya mengutarakan dengan membuat karya aja lah. Akhirnya saya buat album solo bass, saya burning sendiri. Waktu itu album pertama solo gua Slap Gadungan. Album kedua Kecepatan Tukang Ojek. Ya karena pengalaman ojek kali ya. Dulu akhirnya setelah bikin buku, bikin album, maksudnya kalau album tuh siapa? Memang dari lu sendiri atau gimana? Album solo gua, ada 4 album sama 5 single gua. Cuman Wow. banyak gak orang tahu kali ya. Dulu ada nggak salah satu lagunya yang bisa kita mainin ntar? Nanti kita main. Harus lah, harus dong, harus. Gue pengen lihat Bang Franky main slap, sama satu lagi pengen lihat Bang Franky main gaya standard jazz sih. Nah, supaya iya. orang tahu. Kalau standard belum ada albumnya, tapi cita-cita lah. Oh iya. Next ya. Tapi lagu-lagu model jazz standard ada Bang? Ada juga? Di album solo nggak ada. Oh. Semua modern. Ya udah, Gila ya. bisa kita sikat nanti di Bisa episode sikat, 2 bisa. Yong ya. Episode 2 ya. Thank you banget. Please sekali lagi welcome Franky Sadikin. Kita kedatangan Master Slap of Indonesia ya, namanya Franky Sadikin di Yongki Show. Thank you teman-teman Yongki Show. Thank you MW Studio. Thank you Abang Amor disebut namanya. Thank you Felix. Thank you all crew. Kita ketemu di set 2 jam session bersama Franky Sadikin. See you. Bye-bye. Bye.